Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin dibahas tentang muqaddimahnya kitab ini, maka sekarang sampailah ke pokok pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang ibadah, yang mana masalah ibadah di sini dibagi menjadi 10 pembahasan. Yang pertama tentang ilmu. Di dalam masalah ilmu di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama tentang utamanya ilmu dan utamanya ngajar, juga utamanya belajar. Baik, yang pertama dulu yaitu fadilatul ilmi. Adapun keutamaannya ilmu, jelas di dalam Al-Quran disebutkan, kalau nggak salah dalam surat Al-Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah bersaksi bahwasanya malaikat dan ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, itu mempunyai imam bil qist, menempati pada posisi adil. Kata musannif, fangzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi, maka angan-anganlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan zatnya sendiri, terus nomor 2 dengan malaikatnya, nomor 3 dengan ahli ilmu, yaitu dengan firman wa ulul ilmi. Maka cukup untuk kita berpendapat atau beranggapan bahwasanya ilmu, mulianya ahli ilmu dan utamanya ahli ilmu, betul-betul mulia dan utama. Dipertegas lagi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 kalau nggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, lil ulama'i darajatun fauqal mu'minina. Derajatnya ulama itu di atas derajatnya orang mukmin, dengan selisih bisa ba'imi'ati darajatin, 700 derajat.
Sedangkan antara derajat satu dengan derajat yang lainnya, ma baina darajata ini masih rotun khom sumiati amin. Ma baina darajata ini adapun di antara dua derajat, di antara derajat satu dengan yang lainnya, yaitu kalau umpama ditempuh dengan jalan memerlukan waktu 500 tahun. Masih rotu khomsimiati amin. Jelas satu bukti bahwa ilmu itu luar biasa utamanya. Ada lagi dawuhan Kangjeng Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisannya para nabi. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqan nubuwah wala syarafa fawqa syarafal wirasah litil karutbah. Maka diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada derajat di atas derajat kenabian, dan tidak ada kemuliaan di atas mulianya warisan. Juga Kangjeng Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi. Semua barang, semua apapun yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada orang alim. Betul-betul luar biasa keutamaan alim, sehingga apapun yang ada di muka bumi ini dan di langit-langit itu memintakan ampun untuk orang alim. Mungkin yang lebih mudah untuk dikejar untuk jangka pendeknya, Kangjeng Nabi ngadauh, innal hikmata tazidu syarifa syarofan wa tarfa'u mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Sesungguhnya ilmu dan amal itu akan menambah mulianya akan menambah kemuliaan terhadap mulianya orang mulia, dan akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu yang tadinya jadi mamluk akan menjadi atau akan menduduki tempatnya muluk.
Yang tadinya orang biasa akan menjadi ratu. Itu dari segi hikmahnya, segi ilmu dan amal. Betul-betul jadi keuntungan, jelas jangka pendeknya aja seperti itu. Juga ada dawuhan Nabi, man tafaqqaha fid dinillah azza wa jalla kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang paham tentang agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dari kesusahan dan akan diberi rizki dari haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Dipertegas lagi dawuhan Nabi, yashfa'u yaumal qiyamah, yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamah, yaitu salah satu, ada 3. Al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Yang pertama para nabi, terus para ulama, terus orang-orang yang mati syahid. Maka betul-betul keagungan orang yang punya ilmu sehingga di atas orang yang mati syahid di dalam utamanya. Maka dari itu mari kita manfaatkan hidup kita untuk mencari ilmu, karena ilmu itu luar biasa fadilahnya, luar biasa keutamaan ilmu. Jadi mulai dari Al-Quran, hadis, terus kaulnya sahabat, jelas-jelas ilmu itu benar-benar luar biasa fadilahnya, luar biasa keutamaannya. Maka dari itu kita wajar dan pantas untuk jadi orang yang berilmu. Wa qala Fathul Musolli rahimahullah, alaisal maridu idza mana'at ta'ama wasyaroba wad-dawa'a yamutu. Qalu bala. Qala kadzalika al qalbu idza muni'a anhu al hikmatu wal ilmu salah satu ayamin yamutu. Walaqad sadaqa fa inna idza al qalbi al ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu kama anna idza al jasadi at-ta'amu. Wa man faqadal ilma fa qalbuhu maridun wa mautuhu lazimun.
Fathul Musolli katanya seperti ini. Kata Syekh Fathul Musolli, apakah kalau orang sakit ketika dilarang makan dan minum, juga dilarang minum obat, bakal mati? Terus si kaum bicara, iya, katanya syariatnya seperti itu. Maka kata Fathul Musolli, ya apa bedanya? Apa bedanya dengan hati? Ketika hati dicegah dari hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka hati tersebut bakal mati. Seperti halnya jasad, seperti jasadnya orang sakit tadi, dan betul-betul benar dan betul-betul makanannya hati itu ilmu dan hikmah. Dengan adanya ilmu dan hikmah, maka hati itu akan hidup. Jadi hidupnya hati itu dengan ilmu dan hikmah, seperti halnya jasad dengan makanan. Siapa orangnya yang tidak mempunyai ilmu, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazimun, dan matinya hati itu ya selamanya. Cuma walakinnahu la yasuru bihi ilhubud dunya wa syugluhu biha abthala ihsasahu. Tidak terasa dengan matinya hati. Karena apa? Karena kita mencintai dunia dan tersibukkan dengan dunia, maka menghilangkan terhadap rasa sakitnya hati atau matinya hati. Seperti itu. Itu menandakan bahwasannya ilmu itu luar biasa pentingnya, luar biasa keutamaannya, sehingga baik dalil nakli ataupun dalil aklinya dijelaskan di sini. Seperti halnya tadi kita ketahui dari Al-Qur'annya ada, hadis nabinya ada, qaul sahabatnya ada. Itu betul-betul menandakan bahwasanya ilmu itu penting, luar biasa fadilahnya. Allahu a'lam. Al-Fatihah.